Siapa yang tidak suka dengan manisnya donat dan lezatnya rasa kue? Rasa manisnya yang teramat sangat membuat air liur pun tak tertahankan membendung di dalam mulut. Sebagian dari kalian yang menonton video ini pastinya adalah pemuja rasa manis tersebut kan? Jadi, aku sarankan jika kalian tak ingin kehilangan kenikmatan itu, berhentilah menonton video ini. Karena aku akan membongkar salah satu kejahatan terbesar di dunia yang disebabkan oleh donat dan kue jahanam itu. Ya, tidak lain dan tidak bukan, ialah diabetes mellitus. Terdapat beberapa jenis diabetes, namun yang paling terkenal yaitu diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes mellitus tipe 2. Kedua penyakit ini secara kasar dapat dibedakan dari onset terjadinya, di mana tipe 1 biasanya terjadi sejak kecil, yang disebabkan oleh kurangnya atau ketiadaan produksi insulin akibat dari kelainan genetik. Sedangkan tipe 2 disebabkan oleh resistensi insulin, yang diakibatkan terutama oleh obesitas. Saat ini, diabetes tipe 2 lah yang menyumbang sekitar 90% hingga 95% dari kasus diabetes di dunia. Meskipun saat ini kita mengetahui bahwa diabetes adalah kondisi yang ditandai dengan adanya konsentrasi glukosa berlebih dalam darah, namun hal ini bukanlah temuan yang didapatkan dalam semalam. Istilah diabetes berasal dari kata Yunani yang berarti pancuran air, dan mellitus dari kata Latin yang berarti madu atau rasa manis. Penyakit ini berasal dari laporan-laporan tentang gangguan yang dialami oleh pasien di kala itu, yang dapat ditelusuri kembali ke abad pertama Masehi, ketika Aretios the Cappadocian, seorang ilmuwan Yunani, menggambarkan gangguan tersebut sebagai penderitaan kronis yang ditandai dengan kehausan yang teramat sangat dan jumlah urin yang sangat banyak yang memiliki bau manis seperti madu. 1600 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1670, seorang dokter dari Universitas Oxford merasa terganggu dengan adanya temuan ini dan mengambil langkah yang agak berlebihan, yaitu merasakan urin pasien pengidap diabetes. Nama ilmuwan ini adalah Dr. Thomas Willis. Ia menyatakan bahwa urin pengidap diabetes memiliki rasa manis yang teramat sangat, seakan-akan dikaruniai dengan madu. Mengapa hal itu terasa amat manis seperti madu? Kerumitan ini sangatlah membutuhkan penjelasan. Namun sampai akhir hayatnya, ia tidak berhasil menemukan jawabannya. Tetapi semangat Dr. Willis tidak putus sampai di sana. 1 abad kemudian, berdasarkan temuannya, seorang dokter yang juga kebangsaan Inggris bernama Matthew Dobson pada tahun 1776 melakukan penelitian terhadap pasien diabetes. Ia mengambil sampel urin pasien tersebut dan kemudian menguapkannya. Ternyata dari hasil penelitian ini didapatkan adanya suatu butiran-butiran serbuk putih yang tercium seperti gula aren. Dan memang benar, zat itu adalah gula atau glukosa. Diabetes mellitus simpelnya adalah gangguan metabolisme glukosa. Glukosa merupakan salah satu jenis karbohidrat dalam bentuk sederhananya atau simplex. Karbohidrat simplex contohnya gula pasir. Namun, glukosa dalam tubuh tidak hanya didapatkan dari gula pasir. Bentuk kompleks dari senyawa karbohidrat, misalnya amilum yang terdapat pada nasi, di dalam usus akan dirombak menjadi bentuk sederhananya oleh enzim amilase menjadi glukosa. Awal perkembangan diabetes bukan merupakan akibat adanya ketidaknormalan secara aktif dari aktivitas glukosa dalam darah. Namun, keadaan ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara ketersediaan insulin dan kebutuhan insulin. Sekarang timbul pertanyaan, insulin itu sebenarnya apa sih? Pada tahun 1889, ilmuwan Jerman bernama Minkowski dan von Mering mencatat dari penelitian eksperimental mereka terhadap hewan bahwa pankreatektomi total atau pengangkatan pankreas secara total menyebabkan perkembangan diabetes yang parah. Mereka berhipotesis bahwa
Terdapat suatu senyawa yang dikeluarkan oleh organ ini yang mampu mengatur kelebihan glukosa darah. Akhirnya pada tahun 1921, satu dekade kemudian, oleh seorang dokter bedah bernama Sir Frederick Grant Banting bersama salah satu mahasiswanya, Charles Best, akhirnya berhasil mengisolasi senyawa tersebut. Benar, senyawa itu adalah insulin. Mereka berhasil mengisolasi insulin dalam bentuk yang mampu memberikan terapi. Dan dari saat itulah, diabetes berubah dari penyakit yang fatal menjadi penyakit kronis yang mampu diobati. Insulin adalah hormon peptida yang dikeluarkan oleh sel beta dari organ tubuh yang bernama pankreas. Insulin berfungsi untuk mempertahankan kadar glukosa darah agar berada dalam rentang normal. Ketika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung karbohidrat sederhana seperti glukosa akan diserap dalam usus menuju aliran darah. Peningkatan glukosa dalam darah ini kemudian akan direspon oleh sel beta pankreas tersebut dengan cara mengeluarkan hormon insulin. Di dalam darah, insulin akan memfasilitasi penyerapan glukosa ke dalam seluruh sel tubuh, yang mengakibatkan kadar glukosa yang barusan naik tersebut kembali turun ke rentang yang normal. Perlu diketahui, glukosa dibutuhkan sel untuk menghasilkan energi melalui proses glikolisis atau pemecahan glukosa. Namun, tidak semua sel membutuhkan insulin sepenuhnya untuk mengambil glukosa dari darah. Bagi sel yang memiliki reseptor yang bernama glukosa transporter 1, seperti sel saraf di otak, glukosa dapat langsung masuk tanpa bantuan insulin. Namun, bagi yang hanya memiliki reseptor glukosa transporter 4, seperti sel otot dan sel lemak, insulin sangatlah dibutuhkan. Pada diabetes, beberapa hal yang tidak diinginkan telah terjadi, yang menyebabkan glukosa dalam darah tidak mampu untuk dikontrol konsentrasinya. Penggunaan reseptor insulin yang terus-menerus secara berlebihan, terutama pada penderita obesitas, akan menyebabkan ketidakmampuan reseptor ini untuk bekerja dengan baik, yang akan mengakibatkan suatu keadaan yang bernama resistensi insulin. Resistensi insulin adalah keadaan di mana reseptor insulin di hati, otot, sel lemak, dan sel-sel lainnya tidak mampu untuk diaktifkan oleh insulin. Hal ini mengakibatkan glukosa tidak mampu masuk ke dalam sel-sel tersebut, sehingga glukosa membeludak di dalam darah, dan terjadilah suatu keadaan yang bernama hyperglikemia, atau kadar glukosa darah yang tinggi. Pada awalnya, keadaan ini mampu diimbangi oleh produksi insulin tambahan oleh sel beta pankreas, sehingga kadar glukosa dapat dipaksa untuk turun. Namun, lambat laun sel beta akan kelelahan dan memproduksi lebih sedikit insulin, suatu keadaan yang bernama defisiensi insulin relatif. Namun, jika keadaan ini tidak ditangani, maka akan berkembang menjadi defisiensi insulin absolut, atau tubuh sama sekali tidak memproduksi insulin. Kita mungkin tidak memahami penyebab pasti diabetes tipe 2, tetapi kita tahu bahwa faktor-faktor tertentu dapat membuat kalian berisiko lebih tinggi. Risiko kalian akan lebih besar jika memiliki keluarga dengan diabetes. Risiko juga meningkat seiring bertambahnya usia, terutama setelah mencapai usia 45 tahun. Beberapa ras juga lebih mungkin terserang diabetes tipe 2 dibandingkan ras Kaukasian, misalnya Afrika Amerika, Hispanik Amerika, dan Asia Amerika. Namun yang paling penting, dengan menjaga tubuh agar tidak sampai obesitas, dengan melakukan olahraga teratur dan menghindari junk food, kalian kecil kemungkinan akan terkena diabetes, meskipun memiliki bakat untuk itu. Tanda dan gejala diabetes yang paling umum diidentifikasi disebut sebagai 3 polis. Yang pertama, poliuria, yaitu buang air kecil berlebihan. Yang kedua, polidipsi, yaitu haus yang berlebihan. Dan yang ketiga, polifagi, kelaparan yang berlebihan. Ketiga gejala ini berkaitan erat dengan hiperglikemia. Glukosa adalah molekul kecil yang aktif secara osmotik.
Ketika kadar glukosa darah cukup tinggi, jumlah glukosa yang disaring oleh ginjal melebihi jumlah yang dapat diserap kembali. Hal ini menyebabkan suatu keadaan yang bernama glikosuria atau urin yang pekat dengan gula. Sehingga dibutuhkan air yang banyak untuk mengencerkannya. Dan karena hal ini, kantung urin kalian akan terisi urin dengan cepat. Selain itu, rasa haus yang terjadi dapat diakibatkan oleh adanya dehidrasi intrasel. Oleh karena penarikan air dalam sel oleh darah yang pekat dengan glukosa. Sehingga ketika sel kekurangan cairan, maka ia akan memaksa satu daerah di otak yang bernama hipotalamus untuk membuat kita merasa haus. Sedangkan rasa lapar yang terjadi dikarenakan adanya penipisan cadangan energi intraseluler akibat dari ketidakmampuan glukosa untuk masuk ke dalam sel. Gejala lain yang mungkin muncul yaitu penurunan berat badan. Dalam hal ini sering ada perbedaan nyata antara diabetes tipe 2 dan diabetes tipe 1. Penurunan berat badan adalah fenomena yang sering terjadi pada orang dengan diabetes tipe 1. Namun, pada orang dengan diabetes tipe 2 tanpa komplikasi, sering mengalami masalah dengan obesitas. Tanda dan gejala diabetes lainnya yaitu penglihatan kabur yang berulang, kelelahan, parestesia, dan infeksi pada kulit. Kalian mungkin tidak selalu dapat mencegah perkembangan diabetes tipe 2. Tidak ada yang bisa dilakukan jika itu terkait genetika, etnis, ataupun usia. Namun, beberapa penyesuaian gaya hidup dapat membantu menunda atau bahkan mencegah timbulnya diabetes tipe 2. Misalnya, kalian harus membatasi asupan gula sederhana dan menggantinya dengan makanan yang memiliki indeks glikemik rendah, seperti biji-bijian, beras merah, dan makanan tinggi serat, seperti buah dan sayur. Jika ingin mengkonsumsi daging, carilah daging yang memiliki kandungan lemak yang rendah, seperti dada ayam. Selain itu, ikan juga baik untuk mencegah diabetes. Ikan dapat memberikan kalian kandungan protein yang tinggi, sehingga mudah merasa kenyang dan tahan lama pastinya. Ikan yang mengandung omega 3 juga dapat menjaga kalian dari penyakit jantung, misalnya tuna, sarden, salmon, dan cod. Namun bukan hanya apa yang kalian makan, tetapi juga seberapa banyak yang harus juga diperhatikan. Kalian harus berhati-hati terkait porsi dan cobalah untuk makan pada waktu yang sama setiap harinya. Dan yang terakhir yaitu olahraga. Diabetes tipe 2 dikaitkan dengan ketidakaktifan. Dengan 30 menit latihan aerobik setiap hari dapat meningkatkan kesehatan kalian secara keseluruhan. Dalam beberapa kasus, perubahan gaya hidup cukup untuk mengendalikan diabetes tipe 2. Namun jika tidak, ada beberapa obat yang dapat membantu, yaitu injeksi insulin dan obat-obatan oral. Karena orang dengan diabetes tipe 1 kekurangan insulin, mereka membutuhkan terapi penggantian insulin sejak awal. Namun, pada diabetes tipe 2, dikarenakan fungsi insulin masih mampu diandalkan, maka insulin tidak dibutuhkan sampai keadaan belum menjadi parah. Kalian masih bisa menurunkan kadar glukosa dengan menggunakan obat yang mampu menekan daerah tubuh yang bertugas mengatur glukosa darah. Obat-obatan ini meskipun memiliki fungsi yang sangat baik bagi penderita diabetes dalam menurunkan konsentrasi glukosa darah, namun penggunaannya harus dengan resep dokter, dikarenakan ketidaktepatan dalam penggunaan dapat membawa kalian ke kondisi hipoglikemia atau kadar glukosa rendah dalam darah yang dapat menyebabkan lemas, pusing, bahkan sampai penurunan kesadaran. Diabetes tidaklah selalu diakibatkan oleh faktor usia dan keturunan. Namun, dengan menjaga tubuh agar tetap bugar dan menghindari makanan yang meningkatkan resiko, kalian masih dapat menikmati donat dan kue manis itu sampai akhir hayat kalian. Terima kasih sudah menonton episode dari Mad Scientisto. Stay healthy, be happy, and good with money. And it's Mad Scientisto.